Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, pemilik nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersyukur kepadanya atas genap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan untuk kita, terutama nikmatul iman wal Islam dan nikmatul taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang utama adalah nikmat untuk istimrar, untuk terus kita bisa melangsungkan talabul ilm, menuntut ilmu, mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam situasi apapun dan dengan media apapun yang bisa kita lakukan. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, para sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak beliau dengan baik ila akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada sore hari ini kita akan memulai satu kajian dan pelajaran untuk kita semua mengkaji dari Kunuz, kitabnya para ulama rahimahumullah,
yang semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Di dalam situasi kita yang sebagaimana yang kita ketahui, di tengah musibah yang melanda bukan hanya negeri kita, tetapi seluruh dunia dengan tersebarnya virus corona menimbulkan penyakit COVID-19 ini, ya, di mana efek dan dampaknya adalah kita dilarang untuk berkumpul demi keselamatan dan kesehatan kita, bukan berarti bahwasanya kesempatan untuk menuntut ilmu itu juga harus hilang. Maka kita mencoba dengan media apapun untuk terus dalam keadaan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kita bisa menggali ilmu agama, menggali ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah yang akan kita pelajari dan kita baca adalah risalah, tapi tepatnya manzumah, yaitu kumpulan bait-bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang berjudul As-Sir Ilallahi Wad Daril Akhirah. Dan ada baiknya sebelum kita mengkaji dan mempelajari dari pelajaran kita ini, kita sedikit mengenal dari beliau, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Walaupun tentu beliau sudah adalah seorang ulama yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, tapi tidak ada salahnya kita menyebutkan dari biografi beliau secara ringkas untuk mengenal lebih banyak tentang beliau dan bagaimana juhud, kesungguhan beliau dan keseriusan beliau di dalam menuntut ilmu. Beliau adalah Syekh Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang beliau dilahirkan di kota yang bernama Unaizah di Qasim pada tanggal 12 Muharram tahun 1307 Hijriyah. Dan beliau dilahirkan dalam keadaan yang kurang beruntung. Kenapa demikian? Karena disebutkan bahwasanya kedua orang tua beliau, yaitu bapak dan ibu beliau, itu wafat ketika beliau masih sangat kecil. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa kecerdasan, kepintaran kepada beliau, dan juga keinginan yang kuat di dalam menuntut ilmu agama. Dan beliau memulai menghafal Al-Quran pada umur yang masih sangat muda, sehingga beliau disebutkan bahwasanya beliau menghafal Al-Quran
dan mungkin di dalam menghafalnya itu pada umur 12 tahun. Ya, pada umur 12 tahun. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Memang kita sering dengar bahwasanya ada para ulama, para imam, bahkan pada umur yang lebih muda lagi. Ada yang berumur 7 tahun, mereka sudah hafal Al-Quran. Ya, ada yang 10 tahun dan sebagainya. Tetapi ini tentu saja, tetap saja kalau kita sekali lagi membandingkan dengan keadaan kita, membandingkan dengan keadaan anak-anak kita, ya bahwasanya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Di mana kita ketika usia 12 tahun dahulu, apa yang kita lakukan ketika kita usia 12 tahun? Dalam keadaan mereka para a'immah, yang akhirnya mereka menjadi para imam, para ulama, menjadi rujukan umat di dalam perkara agama ini, dalam usia 12 tahun mereka sudah menghabiskan waktu-waktu mereka untuk mempelajari ilmu agama, menghabiskan waktu-waktu mereka untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, menghafal kitab-kitabnya para ulama. Dan ini sebagaimana yang saya sebutkan, ini adalah ya suatu usaha yang luar biasa, juhud, sungguhan, seriusan. Yang demikianlah yang akan mendatangkan hasil, ya, hasil yang luar biasa pula. Kemudian setelah beliau menghafal Al-Quran, barulah beliau memulai untuk menuntut ilmu-ilmu yang lainnya. Yang beliau mengambil dari para ulama yang ada di negeri beliau ketika itu. Atau para ulama yang datang ke negeri beliau. Sampai akhirnya beliau berhasil menggapai keilmuan yang luar biasa. Keilmuan yang luar biasa, dan pada umur 20 tahunan beliau sudah mulai menulis. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, di dalam syarah beliau dalam mandhumah ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menulis mandhumah As-Sir ila Daril Akhirah adalah ketika umur beliau lebih sedikit dari 20 tahun. 20 tahun lewat sedikit. 20 tahun lewat. Ini beliau menulis mandhumah yang judul As-Sir ila Allah wa Darul Akhirah. Sekarang kalau kita kembalikan kepada kita, di mana kita ketika itu? Di mana kita ketika umur kita 20 tahun? Apa yang kita lakukan? Dan ini kalau kita melihat keadaan para ulama, para imam demikian. Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau juga sama keadaannya. Beliau yang berada di kota Jizan, di selatan Arab Saudi saat ini, disebutkan bahwasanya beliau mendengar satu kali itu cukup untuk menghafal. Dan pada usia belasan tahun, sebelum usia 20 tahun, beliau sudah menulis dan mengarang berbagai macam tulisan dan kitab. Allah Subhanahu wa taala jadikan umur-umur mereka itu penuh dengan barokah. Demikian juga beliau memiliki syarah atau penjelasan terhadap mandhumah beliau ini. Dan insya Allah itu juga yang akan kita baca. Syarah dari
Ya, Manzuma Asir Ilallah wa Darul Akhirah, yang beliau tulis itu pada saat usia beliau berumur 26 tahun. Ya. Sampai akhirnya ya kita kenal bahwasanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, beliau menjadi seorang imam ya, di negeri Arab Saudi, menjadi gurunya para ulama. Ya, beliau kita kenal sebagai gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Begitu juga karangan-karangan beliau, tulisan-tulisan beliau adalah tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat. Ya, seperti misalnya eh, tafsir beliau, Taisir Karimur Rahman, ya, dan yang lain sebagainya dari tulisan-tulisan beliau adalah karangan-karangan yang sangat bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian pelajaran kita ini yaitu as-sair ilallah wad daril akhirah, atau yang kita terjemahkan sebagai judul kajian kita, perjalanan menuju negeri akhirat. Ya, as-sair, perjalanan ilallah. Kalau secara harfiah, kalau kita artikan as-sair itu adalah perjalanan. Perjalanan ilallah, menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Apa ini maksud dengan as-sairu ilallah wad daril akhirah ini? Ya, yaitu bahwasanya kalau dikatakan as-sair, perjalanan, berarti ada jalan yang ditempuh. Ya, ada jalan yang ditempuh. Ya, ditempuh untuk menuju ke suatu tujuan. Dan tujuannya adalah Allah dan darul akhirah, negeri akhirat. Ya, artinya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridwanullah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke negeri akhirat, yaitu kita mendapatkan apa yang kita tujukan di negeri akhirat tersebut. Yaitu apa? Yaitu kenikmatan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kita pasti akan mati, jelas. Ya, dan setiap kita pasti akan sampai ke negeri akhirat, pasti. Ya. Pada akhirnya kita akan meninggalkan alam yang fana ini. Ya. Dan kita akan menghabiskan kehidupan kita adalah di negeri akhirat. Tetapi negeri akhirat, kita tahu bahwa negeri akhirat, ya, di situ ada surganya Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berisikan kenikmatan-kenikmatan, ya, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Pun demikian di negeri akhirat kita kenal, yang kita ketahui, kita imani, yang namanya neraka, an-nar, uiddat lil kafirin, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan neraka tersebut bagi orang-orang yang kafir. Maka yang dimaksudkan dengan as-sairu ilallah wad daril akhirah adalah kita bagaimana kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhirat nanti dengan mendapatkan apa? Dengan mendapatkan, ya, kenikmatan yang abadi, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh telinga kita dan tidak pernah terbetik dalam hati-hati kita.
Kita ulangi sedikit. Ketika kita pahami bahwasanya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang dia menempuh suatu perjalanan sehingga dia sampai ke Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah, sampai ke tempat tujuan dia di negeri akhirat. Apa yang diharapkan? Tentu ridwanullah, tentu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, kalau dia menempuh perjalanan, jalan apa yang dia tempuh? Karena kalau seorang itu menempuh perjalanan, maka pastilah dia sedang berada di jalan dan dia menempuh perjalanan tersebut. Maka apa jalan yang ditempuh sehingga seorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ke negeri akhirat? Maka disebutkan oleh para ulama, as-sairu ilallah wa daril akhirah, maknanya adalah as-suluk. As-suluk ala siratil mustaqim. As-suluk ala siratil mustaqim. Seorang itu dia berjalan menempuh as-siratil mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, petunjuk pada siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Ya, jalan yang lebar, lurus, tidak berbelak-belok, tidak naik, tidak turun. Itu dia siratal mustaqim. Apa yang dimaksud siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ya. Jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan untuk mereka. Lalu siapa mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka inilah yang bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan pada mereka. Siapa itu? Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu dari kalangan para al-anbiya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh secara umum. Ya. Ini mereka al-mun'amu alaihim. Sifatnya adalah mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Maka as-siratul mustaqim, ya, banyak tafsir para ulama di situ. Al-Islam, ya, Al-Quran, As-Sunnah, ya, semuanya sama. Yaitu bagaimana seorang itu jalan atau menempuh jalan untuk sampai kepada Allah, ya, yaitu dengan jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu siratul mustaqim, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Itulah suluk as-siratul mustaqim. Ya. Nah sekarang kalau itu disebut jalan, ya, kalau kita sedang melakukan perjalanan,
Ketika kita sedang melakukan perjalanan, apalagi perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh dan panjang dan jauh dan yang lama, menempuh waktu yang lama, ya, maka di situ akan ada persinggahan-persinggahan. Ya, akan ada persinggahan-persinggahan di mana kita akan singgah di satu tempat. Ya, kalau kita biasa namakan saat ini adalah rest area, kita beristirahat di situ, kita makan di situ. Kalau kita punya mobil, kita isi bensin mobil kita di situ. Ya, kita sholat misalnya di situ. Ya, namanya persinggahan. Ya. Nah, demikian juga ketika seorang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, as-siratul mustaqim, maka mereka akan singgah di persinggahan-persinggahan. Yang persinggahan-persinggahan inilah yang disebut dengan al-manazil. Persinggahan-persinggahan ini yang diistilahkan di dalam ilmu suluk disebut dengan manazil. Manazil, persinggahan-persinggahan. Persinggahan untuk siapa? Untuk mereka yang menempuh jalan untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering disebut manazilus sairin. Ya, manazilus sairin, tempat persinggahannya para mereka yang menempuh jalan untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manazil ini adalah persinggahan-persinggahan tempat mereka bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, para musafirin. Mereka singgah di tempat-tempat ini yang disebut manazil. Lalu apa yang disebut dengan manazilus sairin di dalam konteks kita? Ya, siratul mustaqim, yang kita ingin menempuh jalan tersebut dan berusaha menempuh jalan yang lurus tersebut agar kita sampai ketika kita sedang melakukan perjalanan menuju ke negeri akhirat. Bagaimana kita singgah di tempat-tempat tersebut. Di manazilus sairin ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya manazilus sairin ini adalah anwa'ul ibadah. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itulah manazilus sairin. Di mana kita berbekal di situ untuk kita menempuh perjalanan kita. Dan mereka yang akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang akhirnya sampai di negeri akhirat, yaitu para muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, tujuan mereka, dan selamat dari apa yang mereka takutkan, adalah mereka yang berhasil menempuh siratul mustaqim, dan mereka singgah ke manazilus sairin tadi, ke persinggahan-persinggahan. Itu mereka melakukan berbagai macam ibadah, mereka memiliki berbagai macam sifat, dan inilah yang insya Allah akan kita pelajari. Ketika kita mempelajari as-sairu ilallah wa daril akhirah, kita akan mempelajari bagaimana sifat orang-orang yang mereka sampai, betul-betul sampai, orang-orang yang mereka sukses untuk bisa menempuh perjalanan menuju negeri akhirat ini. Ini yang kita ingin pelajari, dan apa yang beliau sampaikan di dalam manzumah ini, kumpulan bait syair yang sebenarnya sangat ringkas, tetapi beliau menjelaskan berbagai macam sifat as-sairina ilallah, mereka yang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau menjelaskan manazilahum, apa yang menjadi persinggahan-persinggahan mereka, apa yang menjadi sifat-sifat mereka, apa yang menjadi ibadah-ibadah, ketaatan apa yang mereka lakukan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu taala alam. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini sebagai muqaddimah ya dari pelajaran kita ini, ya, bahwasanya apa yang ingin disampaikan oleh beliau al-muallif rahimahullah, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tulisan beliau ini, As-Sairu ilallah ad-darul akhirah, adalah ingin menjelaskan ya, bagaimana sifat mereka orang-orang yang berhasil ya menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sampai ke negeri akhirat dengan selamat dan aman, yaitu mereka orang-orang yang suada, mereka orang-orang yang berbahagia, al-muflihun, orang-orang yang sukses. Ya. Adapun secara rinci, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.